Halo Lur, selamat datang di channel Bastalk Indonesia. Kali ini kami akan mereview singkat kendaraan-kendaraan komersial yang ada di Gias 2021. Selamat menyaksikan. Ya, saat ini saya berada di booth Isuzu yang baru saja meluncurkan D-Max terbaru dengan ubahan-ubahan di bodi maupun mesin dan juga interiornya. Kita lihat seperti apa ya. Pada interiornya terlihat tampilannya lebih modern. Tampak ini layar monitor besar, juga ada penyetel-penyetel AC yang masih analog untuk yang tipe ini, Rodeo MT. Pemindah transfer case menggunakan tombol yang diputar dari 2H ke 4H dan ditekan untuk diputar ke paling kanan untuk 4L. Jadi seperti yang sebelumnya juga sudah menggunakan tombol, hanya posisinya sekarang berada di dashboard. Pada transmisi tipe Rodeo MT ini, Isuzu D-Max terdapat 6 percepatan maju yang mungkin rasionya lebih rapat dibandingkan dengan 5 percepatan. Dengan mesin baru 1900 cc Blue Power yang tenaganya mencapai 150 PS dengan torsi 350 Nm. Bisa dilihat ini cukup ergonomis dengan setir yang bisa teleskopik maupun tilt steering. Ada kelengkapan-kelengkapan yang cukup nyaman. Juga ya seperti biasa, jok 2 setelan, dinaikkan dan diturunkan. Sandarannya juga terdapat hill descent control dan locker untuk gardan belakang. Diferensial locker untuk gardan belakang, cukup dipencet tombolnya, dan hill descent control juga terdapat di mobil ini. Tujuannya agar menjaga kecepatan saat melakukan perjalanan di jalan yang cukup curam turunannya. Selain itu juga tampilannya berubah dari lampu yang aksen LED yang lebih berkesan modern, dan mobil ini sudah dilengkapi dengan aksesori seperti bumper dengan bull bar, dan terlihat di bagian depan ini lampunya terkesan lebih modern dibanding generasi sebelumnya yang dipasarkan di Indonesia. Juga dilengkapi dengan fog lamp dan lampu sen di atasnya. Tampilannya memang lebih agresif dan dinamis. Di bagian belakang terdapat penyimpanan di bawah jok, sama seperti sebelumnya. Dan di balik sandaran ada penyimpanan dongkrak dan kunci untuk darurat. Ini juga ada untuk penyangkut ketika menggunakan jok bayi atau baby car seat, dan ada isofix juga untuk jok bayi, dan semuanya menggunakan seat belt 3 titik. Tiga titik di sini. Terdapat pula USB untuk penumpang belakang, jadi bisa ikut mengecas gadgetnya. Baknya boleh dibilang hampir memiliki luas segi 4 dengan panjang 1,57 dan lebar 1,53 meter. Dan ketinggian sekitar 49 cm, menjadikannya cukup bisa memuat variasi barang yang cukup luas. Ya, inilah mesin dari D-Max yang terbaru tipe RZ4TC
yang berkapasitas 1900 cc dengan turbo dengan variabel geometrik turbo. Mesin ini memang lebih kecil kapasitasnya, namun memiliki tenaga yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Begitu juga torsinya lebih besar, dan menurut klaim Isuzu, mesin ini lebih hemat 19% dibandingkan mesin pendahulunya. Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Saat ini kita berada di sebelah bus yang ada di booth Hino, yaitu Hino R260. Ada yang cukup istimewa dari bus ini, yaitu menggunakan bodi aluminium yang dibuat oleh karoseri Tantrum. Bodinya lebih ringan 500 kg dan menghasilkan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat. Bus ini juga cukup banyak digunakan untuk pariwisata sekaligus karena di dalamnya cukup istimewa. Mari kita lihat di dalamnya. Cukup mewah. Di dalamnya terdapat susunan jok yang mendukung physical distancing. Ada konfigurasi 111 pada 2 baris jok belakang, dan ada yang istimewa yaitu seperti berada duduk di sofa. Sofa ini cukup untuk 4 orang dan ada kursi dengan meja yang bisa untuk berbincang-bincang selama perjalanan. Di belakang pun seperti yang Anda lihat, terdapat kursi yang cukup nyaman. Semuanya dapat direbahkan dan memiliki sandaran kaki. Juga ada TV monitor di bagian belakang ini. Jadi, bus Avante H7 dari karoseri Tantrum ini dibuat untuk perjalanan yang cukup nyaman bagi seluruh penumpangnya. Bahkan ketika duduk di belakang pun masih terasa nyaman dengan kursi yang menopang seluruh badan. Pada bangku ini terdapat penyetelan tombol elektrik untuk footrest maupun juga yang lainnya. Sandaran elektrik. Juga dilengkapi dengan tombol USB yang bisa digunakan untuk mengecas gadget. Kursi elektrik ini ada di kedua baris ini. Sementara yang ini masih menggunakan penyetelan manual. Walaupun tetap ada port USB. Tuasnya ditarik untuk sandaran. Dan ini memang sepertinya dirancang untuk ketika melakukan lobby-lobby saat perjalanan. Dan yang paling menarik adalah sirkulasi udara. Di dalam bus ini disaring menggunakan penyaring udara, pemurni udara yang membuat sirkulasinya tetap bersih. Sangat baik untuk di masa pandemi ini, bukan? Satu lagi yang istimewa, bus ini tidak lagi menggunakan cermin di luar, tetapi menggunakan monitor yang ada di samping di pilar A. Monitor ini membantu pengemudi melihat sekeliling, bahkan disebut 360 derajat. Baik di depan, di belakang pun bisa terlihat dari monitor yang ada di pilar-pilar ini. Di monitor di tengah melihat kondisi dari keseluruhan bis. Bahkan bagian belakang, bagian atas, dan sekelilingnya bisa terlihat. Jadi akan memudahkan untuk pengemudi bermanuver di berbagai kondisi. Pada boot Fuso dipajang di sini Fuso FN62 Heavy Duty dengan mining spec atau spesifikasi yang digunakan pada pertambangan. Ada beberapa hal yang membuatnya digunakan di pertambangan, yaitu adanya power take-off transmission yang memudahkan untuk melengkapi dengan pompa hidrolik. Power take-off, ada rotary lamp atau lampu rotator, juga ada radiator guard, pelindung radiator dari hempasan batu di bawah,
juga menggunakan ban tipe radial dan pelindung lumpur di spakbor depan. Untuk persisnya kita bisa lihat di bagian sini. Power take off bisa dilihat dari cermin yang ada di bawahnya, yaitu benda berwarna merah di bawah itu yang menggunakan transmisi untuk gigi-gigi penggeraknya. Tapi pengoperasiannya melalui tombol di dalam kabin. Tombolnya ada di dashboard. Ini tombolnya. Untuk mengaktifkannya tinggal diputar. Ini silakan dan ditutup. Di sana dia menggunakan tombol hidrolis untuk penggerak dari PTO. Itulah review singkat kami tentang kendaraan komersial yang ada di Gias 2021. Kami harap Anda menyukainya. Klik like jika menyukainya. Berikan komentar positif di bawah dan subscribe bagi yang belum. Jangan lupa sambangi juga website kami di www.busdestruct.id. Sampai jumpa di video berikutnya.